Cucunya Rasulullah, putranya Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah mengatakan begini maksudnya. Kalian ini, ya kita ini maksudnya. Kalian ini, kita ini belum dikatakan ngerti, paham, cinta, iman kepada Al-Quran dengan benar. Nah, kita belum dikatakan betul-betul cinta, iman dan benar, ya. Belum dikatakan betul-betul ngerti, paham, cinta dan iman kepada Al-Quran, kecuali ketika kita membaca ayat tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, tentang laknat, ada rasa takut, ngeri dan khawatir. Itu nggak mungkin kita mengerti kalau kita nggak ngerti artinya. Makanya pun membacanya juga harus benar. Contohnya, salah melafadznya saja bisa keliru. Contohnya, mana yang benar nih? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang pertama, atau yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mana yang benar? Kenapa yang pertama? La-nya, ya. Kalau dibaca la raiba fi 2 rakaat, berarti tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Tapi kalau la raiba fi, sungguh di dalamnya ada keraguan. Beda enggak? Nah, makanya perlunya kita belajar. Kalau kita ngerti seperti ini, insya Allah, ya, kedepannya kita program Bu Latifah, ya. Pokoknya programnya dari surat yang pendek, diawali dari surat An-Nas. Ibu wajib ngerti artinya surat An-Nas, sehingga sholat ibu nanti akan nikmat. Setelah itu nanti Al-Falaq. Kalau ayatnya kan ibu sudah hafal. Contoh wal asri, Al-Asr kan ibu sudah hafal kan, tapi artinya ngerti nggak? Nah, kalau ibu ngerti artinya, insya Allah sholat kita akan jauh lebih khusyuk, insya Allah. Amin, itu dong. Jangan seperti burung beo. Burung beo juga ngerti kok. Allah, Allah. Bismillah, Bismillah. Subhanallah, Subhanallah. Allah Akbar, Allah Akbar. Salat. Ini tidak ngerti maksud. Nah, itu nanti kita akan belajar itu. Jadi jangan sampai ibu sholat tapi nggak ngerti artinya. Kan salah satunya agar kita ngerti artinya, minimal maksud. Ya. Baik, ya. Jadi kita ini belum dikatakan ngerti, paham, cinta dan iman kepada Al-Quran dengan benar, kecuali ketika kita membaca ayat, menemukan ayat atau membaca ayat tentang azab, neraka, siksa, laknat, kemurkaan Allah, ancaman, ada rasa takut, ngeri dan khawatir. Kemudian berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku ya Allah dari keburukan-keburukan itu. Rahmatilah aku ya Allah dan masukkanlah ke dalam surgamu. Amin. Mintanya begitu. Tapi kalau ibu nggak ngerti, nah macam mana? Nah, ada yang ini, walahum adzabun azim. Allah, bagi mereka azab yang pedih. Allah, gitu. Ada yang, nah makanya harus ngerti. Yang benar apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibaca, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Ini temannya baca Quran, dia hanya mengobrol, ada kan? Ada juga ustadznya ceramah, dia juga ceramah sendiri. Mana? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah di sini singgah, ya. Enggak beda. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Jangan begitu, ya. Terus kalau baca ayat tentang surga, misalkan menemukan ayat tentang surga, tentang rahmat, tentang cinta Allah, kasih sayang Allah, ya, karunia dari Allah, Pak. Kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah rahmat kebaikan yang kau sebutkan dalam ayat Qur'anmu ini, dalam ayatmu ini, berikanlah kepada Allah dan ya ampuni dosaku. Minta dia ampuni dosanya, ampuni dosaku dan masukkan ke dalam surgamu. Intinya diminta dirahmati dan dimasukkan ke dalam surganya. Lah kalau nggak ngerti kira-kira macam mana?
Itu gunanya kita memahami Al-Quran. Jadi kalau ibu membacanya sudah bisa hafal, ditambahkan sekarang pemahamannya, pengertiannya, dan sampai pada pengamalannya. Yang keempat, sholat tepat waktu. Ibu-ibu sholat tepat waktunya pada tanggal berapa? Ibu-ibu nggak sholat tepat waktunya pada tanggal berapa? Nggak sholat tepat waktunya deh. Kenapa? Karena ada yang ngakunya muslimah dengar azan kaget, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Ada kayak gitu? Udah tahu 5-10 menit lagi azan, malah nyuci-nyuci, goreng-goreng, ngopas mepes, murat marut. Gimana sholatnya nggak akan keteteran? Ada kan? Udah tahu 5-10 menit lagi azan, malah nyuci-nyuci, goreng-goreng, ngopas mepes, murat marut. Udah tahu 5-10 menit lagi malah geletak-geletak, tiduran akhirnya ke 12-an. Ada ini kayaknya, ini ada nih. Istighfar Bu, istighfar. Lihat surat Maryam. Surat Maryam surat 19 ayat 59. Ini peringatan nasihat bagi kita, terutama naudzubillah min dzalik, bagi yang suka mengabaikan salat. Fa khalafa min ba'dim khalfun 'adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Kusima. Surat 19:59. Quran surat Maryam ayat 59 yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Saya ulangi Bu.